Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti pastinya. Ya, jadi akhir ini ya banyak teman-teman yang nanya ada masalah pada mobil yang RPM-nya tuh naik turun. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa sih? Nah, jadi di video ini saya mau coba tunjukin ke teman-teman salah satu penyebab ya. Jadi bukan penyebab utama, tapi ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa RPM itu naik turun. Nah, oke, jadi yang mau tahu kayak apa, simak terus videonya. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe di channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, let's do it. Oke, jadi penyebab ya kenapa RPM itu suka naik turun itu ada beberapa sebenarnya. Di antaranya, oke teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada ISC ya. ISC ini adalah idle speed control. Ketika AC nyala, nah inilah sensor yang bekerja mempertahankan idle atau RPM agar di posisi atau biasa naik ya, naik dari 800 menjadi 900 dari 700 ke 800 RPM supaya mesin tuh nggak drop, nggak mati. Nah, kalau ini bermasalah juga bisa menyebabkan RPM itu drop, biasanya RPM drop terus mati mesinnya. Kadang-kadang juga dia RPM-nya tuh nggak stabil. Nah ini, oke, ini tandanya kalau rusak bagaimana? Biasanya ya itu ditandai dengan engine check nyala dan juga ada gosong di bagian, nah ini bagian kepalanya ini nih, ya. Oke, itu penyebab yang pertama. Yang kedua, di belakang throttle body itu ada MAP sensor. Itu juga kalau seandainya dia bermasalah itu bisa menyebabkan RPM itu nggak stabil juga ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga TPS, settingan TPS juga ya. Saya juga pernah buat video tentang bagaimana cara setting TPS ya. Di situ ada cara mengukur ya voltasenya berapa dan cara menyetingnya seperti apa. Silahkan disimak aja videonya ya di channel ini atau nanti linknya saya taruh di atas. Nah, yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman yaitu salah satu penyebab ya yang RPM itu bisa naik turun nggak stabil, bahkan dia sangat goncang ya RPM-nya tuh dia naik turun ya di 1500 turun lagi ke 1000, 1500 dan seterusnya. Itu karena apa? Ini saya juga pernah buat videonya cara membersihkan ya. Nah, ini adalah PCV, Positive Crankshaft Ventilation. Kenapa ini bisa menjadi penyebab RPM naik turun? Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada nih, saya sudah bungkus pakai solatif ya supaya nggak ada bocoran. Kenapa? Kalau ini bocor itu bisa menjadi akses udara angin ya masuk atau keluar dari bagian ini, dan akhirnya ketika bocor rembes udara di sini itu juga RPM bisa jadi nggak stabil atau di bagian ini. Makanya ini harus kasih bracket, ini bracket. Nah, nanti kita uji ya teman-teman ya, apakah benar ini bisa menjadi salah satu penyebab RPM naik turun. Ini sengaja saya pasang selang tambahan. Terus yang dari ini kan masuk ke intake manifold ya di dalam. Nah, di intake manifold saya keluarin kabelnya, selangnya keluar supaya nanti teman-teman bisa lihat. Kita coba pasang terus kita nyalain stabil. Ketika nanti kita coba copot, nanti mesin itu seperti apa? RPM naik turunkah atau mesin mati? Oke, jadi kita pasang dulu ya. Ini sementara tadi saya lepas, saya modifikasi supaya nanti kita bisa melakukan percobaannya dengan mudah. Jadi bisa dicopot dari atas ini. Oke, sekarang saya pasang dulu baru nanti kita lanjut lagi ya. 2000 years later. Ya, oke, teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Jadi sengaja saya buat selang tambahan supaya nanti saat pengujian itu gampang. Nanti kita coba lepas ya. Ini tuh ngisep, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini kan dari mesin ya. Oke, sudah terpasang di situ ya. Oke, sekarang kita pasang sini, kita nyalain mesinnya. Oke, ini yang ke intake manifold, ini yang dari PCV tadi. Oke, kita nyalain dulu mesinnya. Nanti kita lihat kalau kita buka hasilnya kayak apa. Ya, mesin sudah menyala. Nah, sekarang ini kan normal ya, jadi ini stabil.
Nah, sekarang kita coba kalau seandainya ada kebocoran pada PCV tadi ya. Ini kita coba, anggaplah dia lembes di bagian ini. Kita coba lepas ya. Ya, jadi teman-teman lihat tadi kan, dengar sendiri ya, suaranya itu RPM-nya naik turun, naik turun, naik turun. Oke, coba teman-teman nanti kamera ke RPM ya, kita lihat RPM-nya itu naiknya seperti apa. Oke, sebentar ya. Oke teman-teman, ini RPM standar di angka 1000 ya. Coba nanti kalau kita lepas atau kita coba simulasikan ada kebocoran di bagian PCV. Oke, teman-teman perhatikan di RPM-nya. RPM akan naik turun seperti itu, nggak jelas ya, jadi pasti tarikan mesin pun nggak enak jadinya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya hanya menunjukkan salah satu penyebab aja, bukan berarti itu penyebab utama, karena ada beberapa part juga yang bisa menyebabkan RPM itu naik turun. Tapi yang baru saya tunjukkan adalah ya mengenai PCV yang bocor atau PCV yang mungkin sudah nggak bagus. Itu bisa menyebabkan mesin nggak stabil, terus RPM naik turun juga, dan pastinya waktu dikendarai nggak nyaman, pasti nggak enak banget. Nah, jadi teman-teman kalau mengalami hal seperti itu silahkan dicek aja ya. Diantaranya tadi ada ISC nya, MAP sensor, ada TPS, dan tadi yang baru saya tunjukkan itu adalah tentang PCV atau positive crankshaft ventilation. Jadi kalau memang positive crankshaft ventilation-nya kotor atau rusak ya, silahkan langsung diganti, gejalanya seperti tadi. Kemudian kalau mau dibersihkan ya atau dicek ya, mungkin bisa tonton video saya yang mengenai bagaimana cara membersihkan PCV atau positive crankshaft ventilation itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa yang baru mampir channel ini untuk subscribe, dan tentunya silahkan tinggalkan komentar di bawah, terus nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.